Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Comika Podcast. Maksud gue lu ngomong juga kan, lu muslim juga dari. Tapi nggak apa-apa. Tinggal dari kodenya. Tadi lu lihat nggak? Waalaikumsalam. Lu lagi nih, lu assalamualaikum. Langsung nahan. Oke, ketemu lagi di podcast Comika. Episode 2 ini kita akan membahas tentang pengalaman aneh selama manggung jadi stand up comedian. Betul. Ya, ini kan semuanya stand up comedian di sini nih ya. Pasti Iya. jobnya banyak. Yang aneh. Kalau gue lihat tangan banyak gua dulu. banyak sih. Banyaknya ke David, ke Panji. Panji nggak banyak. Panji nggak banyak. Baru mau ngomong gue. Tapi gede nih. Kalau banyak gue yakin secara jumlah nggak sebanyak lu pada deh. Karena gue khawatir sama justru yang kita mau bahas, panggung-panggung aneh tuh gue hindari sekali. Iya. Pemilih orangnya. Bukan pemilih, dia udah di tahap bisa milih kerjaan. Iya. Kalau kita kan terdesak terus nih. Kalau kerjaan sudah memilih, kita harus maju. Harus maju, kita tidak punya pilihan. Tidak. Soalnya apalagi di level, maksud gue kan orang mungkin persepsinya Panji kan, wah kayaknya stand up comedian yang paling terkenal gitu. Jadi gue takut bener ngambil job-job yang akan membuat gue sulit sendiri. Contohnya job outdoor, tidak pernah saya ambil. Sebenarnya anak-anak gue tahu ekstrim-ekstrim masih job-jobnya. Berarti panggung aneh lu itu cuman panggung nikahan itu yang lu jadiin beat? Satu, sebenarnya buntut-buntutnya sih banyak sih. Jadi gue sering banget kejebak dalam situasi yang gue nggak nyangka. Contohnya, ini langsung aja nggak apa-apa kan? Iya. Contohnya ulang tahun Gigi ke-17. Band Gigi. Band Gigi. Ke-17 atau ke-18 gue lupa. Apa ke-16 justru sebagai. Pokoknya ulang tahun Gigi lah, udah belasan tahun. Terus mereka minta gue, karena kami deket, mereka minta gue untuk stand up di acara mereka. Gue tanya acaranya di mana? Usmar Ismail. Cocok dong. Cocok. Bineka Tunggal Tawa. Di situ. Suci ada di situ. Saya bilang, "Ya." Pas datang, ternyata mereka kerjasama sama KPK. KPK bikin kompetisi film anti korupsi. Saya disuruh stand up 3 kali. 5 menit. Ya Oh, oke lah, pecah, 15 pecah menit gitu. ya. Yang gua nggak tahu adalah setiap abis film dokumenter itulah saya nongol. Nah, film dokumenter tentang korupsi sedih-sedih semuanya. Ada yang tentang gara-gara korupsi bapaknya mati karena nggak punya biaya untuk itu. Pokoknya depresi semuanya. Terus gua harus ngelawak di situ. Tidak ada yang kena jokes saya. Hening sekali. Dan itu dan yang paling, maksud gue yang bikin gua ngenes kan kadang-kadang kalau kita ngebom kan adalah muka teman kita yang kasihan ngeliat dari atas panggung. Betul. Itu mungkinnya Arman ngeliatin gua bilang, ya udah gue terima job gua. Dan gue sering kejebak kayak gitu di acara Yayasan Pita Kuning sendiri yang gue jadi Yang beat. jadiin beat juga. Yang sebelum gua manggung ada hari pasien kanker nyanyi Jangan Menyerah. Terus itu sulit sekali. Itu sulit sekali. Itu emang kayaknya yang kayak gitu-gitu. Ya mau nggak mau ujung-ujungnya jadi cerita sih ya. Lagi Ya, jadi beat ya. makanya gue selalu bilang saking cintanya gue sama stand up, ngebom-ngebomnya pun gue suka karena lucu. Dan bisa jadi materi berikutnya Betul. biasanya. Dan semuanya materi memang, semua materi. Tapi maksud gue itu masih panggung gitu. Maksud gue nggak pernah ketemu kondisi yang aneh-aneh kayak lu pada. Nggak, kayaknya nih gue berani, gue nggak tahu ya. Gue berani klaim gue paling aneh nih. Gue pernah stand up di depan komplek. Depan komplek alam, Nih, gue kasih gambaran nih. Nih, gue kasih nih. Itu 2012 kalau nggak salah. Bentar, sebelum mulai saya tanya, itu duitnya berapa sampai Anda ambil? 250.000 Ya Allah, Bang. Itu awal-awal stand up Mas Panji. Awal-awal stand up baru belajar. udah punya beat 5 menit solid. Robet lah, dulu masih zaman Robet yang nawar-nawarin. Emang kenapa sekarang Robert? Kan udah nggak nawarin lagi, Iya, oke. udah nggak tahu kemana. Ya intinya nawarin nih siapa aja yang mau, itu komik Bekasi semua dan titiknya beda-beda. Gua dapat yang di komplek itu. Jadi posisinya nih kalau lu tahu klaster nih, depan kan satpam. Iya. Masuk gerbang, Iya. biasanya habis masuk gerbang satpam ada bunderan ke Iya, kanan, iya, ke iya, kiri, iya, ke lurus. iya. Ada lucu. Terus kayak gitu. Gue lupa perumahan daerah apa, pokoknya dekat Pondok Gede. Tapi masih arah-arah Bekasi, kayak perbatasan Bekasi. Gue lupa komplek apa. Nah, kalau ini masuk gerbang satpam,
nggak bunderan, cuman langsung ke kiri sama ke kanan, dibuang 2. Sini kan kosong. Ada tenda. Gue mau nyebut brandnya tapi nggak enak, nanti aja deh. Dia dibikin tenda aja biasa, tenda kayak tenda biasa orang nawarin motor di pinggir jalan gitu, tenda segitu. Sebelahnya ada panggung kecil, ada keyboard. Gue di situ harus stand up 10 menit. Yang nonton siapa? Yang nggak ada. Akhirnya gue menghibur panitia yang di sini. Itu sekali. Itu kayaknya kalau ada tukang bakso, wah kayaknya ntar ada keramaian nih, duduk bentar. Atau gitu gua keliling gitu. Nggak ada yang datang, nggak ada yang nonton. Anak-anak ditaruh di mana aja? Itu satu titik tuh sendiri, gua sendiri. Ya ampun. Jadi hari itu gua sendiri. Abis gua, itu kan ada keyboard, ada dangdut. Dangdut juga nggak ada yang nonton. Enggak tuh, yang gila tuh yang bikin acara Nah, sih. gua nggak tahu kenapa. Dia pikir apa? Kenapa Tio-nya butuh bunyi-bunyian aja gitu. Ada komik, ada dangdut, itu yang bunyi aja gitu biar Itu gua di situ 10 menit tuh, depan komplek. Stand up depan klaster, anjing lucu banget itu. Tapi kalau ngomong-ngomong komplek, gue juga pernah, Bar. Wah, berarti mirip nih. Bahkan gue keliling komplek. Gua cuma satu ya. Kayak kan saya. Itu enggak gini. Waktu itu Gua cuma satu loh, Pit. Kayak nawarin iya, aja. lu satu kan. Lu satu waktu itu malam tahun baru, Mas. Malam tahun baru waktu itu. Wah, Dan duitnya gua- gede dong. Enggak juga, waktu malam tahun baru kan umumnya waktu masih gue belum suci waktu itu. Baru metro. Metro lumayan kenceng tuh di metro. 2012, 2013 Iya, gitu iya. ya. Dan Sama yang tuh. gua tahu kan malam tahun baru itu kan job-job komik besar-besar Biasanya. biasanya. Nah waktu itu gue penasaran, aduh gue malam tahun baru nggak ngapa-ngapain nih, nganggur. Nah gue pengen ada kerjaan, akhirnya gue kerja sama majalah Kicau Bintaro waktu itu. Tahu gua. Majalah komunitas Tahu gua. Kicau Bintaro. Jadi Majalahnya warga Bintaro. warga Bintaro. Nah itu gua akhirnya malam tahun baru itu stand up keliling komplek. Jadi di broadcast sama teman gua, siapa yang di kompleknya bikin acara tapi belum ada apa-apa, hiburan apa-apa, nih gua ada komika di Blast. Akhirnya ada 4 komplek yang mau. Lucu banget. Jadi gue naik motor sama temen gue itu berdua yang Dalam semalam. Jadi di rundown kan. Iya. Oke, komplek ini duluan ya jam segini ya. Jadi dari satu komplek selesai gue stand up 10 menit terus Sukses gak? minum 2 tempat sukses, 2-nya gagal. Terus pindah ke komplek lain karena Bintaro kan deketan ya. Iya, iya. Kompleknya deketan. Jadi gitu, Bar. Anjir. Gua penasaran pengen tahu duit yang lu dapatin dalam satu malam berapa? 1 juta. Lumayan Ya, lah. sama 2,5. Gua kan 2,5. Dia 4,4. Oh iya benar. 250.000. Emang itu tahun-tahun banyak job aneh tuh. Karena stand up comedy-nya Baru, meledak 2011. baru. 2012, 2013 orang pikir bisa naruh stand up comedy di mana-mana. Lu inget nggak foto yang dulu sempat rame bintang BT stand up di pinggir Gua jalan? mau ngomongin itu, gua nggak tahu ceritanya. Itu panggung yang sama dengan gue. Job yang sama, cuman bintang dapat titik itu. Iya kan ada truk lewat Iya, gitu-gitu beneran kan. pinggir jalan, ini orang lewat Oh, dua gua tahu arah. nih brandnya rokok ya. Iya, Iya. 2 arah, stand up di situ. Siapa yang ngeliat ya? Hah? Itu mobil yang mau nonton harus buka kaca. Dan itu lagi di lampu merah, Wit. Jadi Aneh orang banget. dengerin lampu merah nengok, hijau ya dia jalan. Masa nungguin? Jadi penasaran Iya, dong. muter lagi. Iya kalau pasan. Kalau enggak kan orang kan nggak tahu sambil jalan itu orang nemu remote-nya atau enggak ya? Nggak jelas. Kasihan ada orang kehilangan remote cuma di satu. Jadi ngomong-ngomong pakai mikrofon. Ada nggak? Ada kalau di Bang Bari, Bang David di komplek, saya di atas mobil Aneh banget sih. pick up. Mobilnya jalan. Jalan. Wah, anjing. Jalan Gila sehat. lu. Anjing lu aneh banget lu Kayak kayak tukang tahu tahu bulat bulat iya ini. bener. Iya bener kayak orang bulat. Stand up. Awalnya nggak suruh stand up sih, Bang. Kita nih jalan-jalan sehat pagi, Bang, sama warga. Oke, siap. Jalan pagi. Marin, naik atas mobil Marin. Ah, naik atas mobil. Ya, Marin naik. Oke, naik. Terus warga ngikutin kan. Tapi jalan santai aja gitu. Ada musik, ada speaker jamrut tau gak sih yang tua-tua Iya, gitu iya, ya? iya. Gitu. Ini Marin, wah Marin, apa? Kenapa nih? Stand up Marin tuh. Hah? Stand up gitu, disuruh Ya stand up gitu. Allah. Bukannya perjanjiannya stand up kan nanti malam tuh. Enggak bang, ini juga stand up dulu bang gitu. Lah kok gitu sih gitu. Anjing itu hanya menghibur yang naik mobil kata gue yang naik mobil pick up. Enggak, jadi ada ibu-ibu yang ini
acara kampung di Pasaman. Ada daerah kecil di Pasaman gitu. Jadi ada jalan sehat dulu pagi 2 kilo atau berapa kilo gitu. Habis itu ke panggung gedenya. Nah, gua disuruh stand up di sepanjang jalan itu tuh. Anjing. Buat menghibur itu. Gua masih ada videonya gua disuruh stand up gitu. Sulit sekali. Nggak ngepas, jadi akhirnya kayak ngobrol-ngobrol, halo ibu, halo, halo, Aja ngomong aja ya, aja ngomong. halo warga-warga, jangan lupa datang, jangan lupa. Nggak mungkin stand up. Susu murni nasional jadinya. Dan lawannya itu bukan ketawa, gua nggak berharap ketawa penonton lagi, karena udah kalah sama bunyi Jensa gitu ya, tau nggak sih? Iya. Yang ketik-ketik-ketik-ketik-ketik-ketik sampai itu udah, halo, udah kayak gitu tuh yang paling. Gua pernah ada Jangan job kayak salah. gitu, tapi sebenarnya syuting iklan, lu inget nggak syuting iklan Listerine di mana campaign Listerine adalah PD untuk ngomong sama orang. Terus gua nggak tahu tuh agensinya atau PH-nya dapat ide dari mana. Bintang iklannya tuh gua sama Andin. Jadi namanya apa challenge 21 days challenge kalau nggak salah, terus si Andin ngasih gua tantangan stand up di Metro Mini. Jadi gue stand up di dalam Metro Mini nih. Ada iklannya ya, ada iklannya ya. Stand up di Metro Mini. Tapi gue pikir kan so penonton itu kan semua extras kan. Extras. Tapi terus gitu sutradaranya gue lupa namanya siapa. Ji, stand up beneran aja lah, biar ketawanya genuine. Anjing susah banget tau nggak? Gue tuh berdirinya mundur. Jadi kan Metro Mini kan begini kan. Sepanjang hari tuh syuting dari jam 11 kayaknya sampai jam 4 cuman begitu doang. Anjing enak banget gue stand up di situ. Mana nggak ada yang Materinya ketawa. sama. Sama gue Ulang-ulang aja. Itu Woyao Cecaufan gue ulang-ulang Iya. sepanjang hari. Tidak ada yang benar. Muntah-muntah, sulit sekali. Stand up di mobil gue juga pernah. Bis. Nah, truk. Hino. Oh, pameran ya, pameran Iya. mobil ya. Oh, PRJ. PRJ. Lucu Oh, banget. PRJ kan? PRJ. Iya Hino. Truk apa nih? Beda hari kita. Hino bener. Baru. Beda hari. Beda hari. Truk yang kayak ini bukan? Iya, truk dijadiin panggung. Iya, Truk jadi panggung. Iya benar. Gue juga pernah. Tapi Kita Tapi kan kalau kita itu- 2 kali, Pip. Anjing, ini ada Di banget IME, loh. di Lomba. PRJ. 2 kali. Kayaknya yang pertama bareng lu deh gue. Barengan. Yang kayak gini kan, atapnya kayak gini kan? Nggak pakai atap. Iya, maksudnya kayak truk dijadiin Truk aja, panggung. truk losbak Iya. dibikin jadi panggung. Iya, benar. Jadi stand up di atas truk. Iya benar. Tapi itu masih kondusif. Tapi lah. PRJ rame banget dong. Orang Waktu mondar-mandir nggak waktu jelas. kita sih agak mending, Agak mending. karena disediain tempat duduk dan di depannya. gantian. Jadi kalau booth sebelah eventnya udah beres, ini fokusnya ke satu gitu. Pas gue sih lumayan sukses tuh. Apalagi yang gua, Sigit, Arya, Wawan tuh berempat, itu yang kedua dapatnya dari Mas Lukman kan dulu kan. Iya. Ya. Itu sukses tuh, pecah gitu. Tapi stand up-nya di atas truk lucu aja Si gitu. Akbar pernah stand up di atas bis. Jadi itu emang jobnya. Oh. Jadi jobnya menghibur orang yang di dalam bis. Gue pernah ada yang nawarin, cuman Nggak lu ambil? nggak gue ambil. Iya. Jadi Akbar lebih butuh duit kayaknya. mudik mas. Mudik. Iya benar. Kan suka ada tuh kementerian apa mudik Iya, benar. bareng. Iya, iya. Atau Benar. produk apa misalkan kayak apa mudik bareng. Mudik bareng Sido muncul. Nah, gitu. Iya. Nah itu kita disuruh stand up Iya, di depan Akbar kayaknya itu. penumpang. Sepanjang jalan. Kayaknya Atau sih ada cuma sesi-sesinya ya? enggak, kayaknya sih pas di terminal keberangkatan terus gitu. 10 nggak sepanjang menit jalan. sebelum tidur dia lah di jalan. Sebelum tidur anjing. Si Akbar tuh juga pernah cerita sama gue, dia pernah ngambil job stand up tapi sama keluarga kaya. Jadi datang diundang ke rumah, terus berempat duduk terus dia stand up. Aneh banget ya. Aneh banget. Arif Bidu juga kalau nggak salah pernah. 4 orang dong. Iya, aneh banget. Gue ada job stand up apa lagi yang aneh-aneh? Oh, paling itu. 4 orang. Gua nggak pernah sih. Di Afrika tuh gue outdoor. Itu juga aneh sih. Maksudnya aneh kondisinya karena kalau tour kan gue selalu bilang gue nggak mau outdoor. Terus pertama kali si dubes pihak kedutaan besarnya bilang enggak kok, ini indoor. Rumahnya dubes gede, ada hallnya. Terus pas nyampe ke sana nggak jadi di dalam rumah dubes, jadinya di halamannya gede, tapi di dalam tenda kok. Oh ya udahlah, gue juga pernah juga stand up. Oh, nanti gue cerita lagi stand up di dalam tenda kayak tenda gede gitu. Iya. Ternyata tendanya cuma buat naruh makanan, panggungnya outdoor dan itu lagi musim dingin. Jadi gue habis sholat id 0 derajat Celcius, habis itu halal bihalal, makan ketupat jam 11 siang gue stand up outdoor 1 derajat Celcius, ada bocah-bocah bolak-balik. Itu ekstrim sekali, udah mah menggigil. Tapi pecah dong. Pecah karena Yuda kan aja pecah. Yuda kan pecah. Yuda kan betul. habis itu kan joget soalnya. Dangdutan dia, saking happy dangdutan. Coba kalau nggak pecah, ngumpet di balik ketupat. Kalau gue pernah stand up di stadion bola. Ger. Keren tuh. Ini Delay kan? di seberang ini
Sumantri. Oh, Gor Sumantri. Gor Sumantri di tribunnya tapi. Malah tadinya suruh di lapangannya. Cuman karena gua punya bargaining power gitu kayak gimana nih Mas, dia nanya gua gimana nih Mas David enaknya. Oh bener lu bener. Gue pernah ditawarin Fit. Ini timnas selection lawan timnas Belanda, pernah nggak sih di GBK? Timnas Belanda, tapi timnas Belanda tua kayaknya deh. Gue pernah disuruh GBK, Mas Panji mau nggak stand up di GBK? Udah gila kali gue stand up di tengah-tengah. Padahal kalau di tribun lebih bagus kayaknya ya. Nah, waktu itu penontonnya di samping lo kan? Iya, di samping gue. Dia enggak, jadi gue muter balik karena kan kalau di stadion kejauhan dong, kita nggak ada tribun gitu kan kejauhan. Enggak, ini di tribun gue di bawahnya, jadi kan menonton gini. Iya, tapi dekat kan? Iya, dekat. Kalau gua tuh tadinya di tengah, ya nggak gua ambil, delay. Tapi kalau lu ambil kan? Gua ambil. Karena yang ngasih job nggak enak. Bapak Taufik Hidayat yang ngasih job. Taufik Hidayat pahlawan nasional. Iya, dia kan waktu itu kan gua tergabung dalam Komando FC kan. Komando. Jadi waktu itu ada pertandingan eksibisi. Nah, yang datang salah satunya Ketua PSSI saat itu, Bapak Edi Rahmayadi. Gue stand up depan dia tapi di tribun, Bar. Tapi enak kan, maksud gue deket gitu. Iya deket, tapi tetap aja pas ngelihat suasananya itu, ambience-nya kan jadi kayak. Tapi akhirnya gimana? Agak ngedon sih. Iya, 50-50 Iya, lah. ya, kalau kayak gitu udah hit and miss lah, ada yang ketawa kena, tipis-tipis ada saya yang kita enggak. bilang ya lumayan lah, nggak pahit gitu loh. Yang ketawa itu wartawan-wartawan tuh, yang respect Iya, aja iya. gitu ketawa. Gue nggak pernah bisa gue stand up di depan wartawan, preskon nggak pernah bisa gue juga nggak ngerti kenapa. Gue pernah acara Aji Apa? Aliansi Jurnalis Indonesia, Ngeri. stand up gue Oh, Aji gue ikut lombanya malah waktu itu. di Trisakti gue. Ketawa nggak penontonnya? Wartawan ketawa nggak? Ya, Gue inget tipis-tipis. mereka cuman ketawa kalau ngomongin Bodrek. Sama gue sama Soleh kalau dapet stand up kayak gitu, yang dibahas wartawan Bodrek di Jangan Bercandaan. Tapi nggak tahu kenapa gue wartawan kalau ngeliat orang stand up tuh gini nih. Ada gue karena gue tahu mau stand up depan wartawan, gue ngomongin soal judul berita yang itu clickbait. Pertama gue ngomongin soal, jadi pernah ada berita Ahok tertangkap karena narkoba, tapi pas dibaca beritanya ternyata Bukan Ahok yang gubernur. lain Iya, gitu. iya. Itu satu, sama ngomongin soal mencengangkan, ternyata Ariel Noah saat sarapan suka minum timun suri gitu. Itu judul beritanya gitu. Nah, itu yang gue bahas. Itu tipis-tipis sih, tapi ya lumayan lah. Gue Nggak pernah stand up di depan apa? Enggak, maksud gue job aneh-aneh. Job aneh. Naik truk. Itu yang truk. Di Padang harusnya aneh-aneh loh job. Lu nggak ini ya? Nggak ada job stand up yang kayak gitu. Jadi Nggak ada aneh. job stand up di Padang. Di atas kolam renang sih paling, di atas kolam renang. Outdoor berarti. Outdoor. Di air maksudnya. Bukan bang, kolam renang itu dikasih panggung. Biasanya gitu. ada panggungnya Nah, gitu, Pit. Tapi penontonnya jauh tuh bapak-bapak. Iya, udah pasti. Terus outdoor. Iya. Jadi kolam, panggung, penonton di sini. Nah ini pantai nih. Jadi gue bingung. Gitu. Aduh. Siang, terus ada anak kecilnya, anak-anaknya main. Stand up 5 menit gak lucu, ada anaknya di atas panggung, minggir deh, baru ketawa tuh bapak-bapak semua tuh. Tapi hotel tuh kamu suka aneh-aneh ya bikin acara. Tur gua yang di Semarang, terakhir kali gua terus Semarang kan sama Andika Jamil tuh 2012. Mereka ngepaketin tiket gua dengan nginep. Jadi lu kalau misalnya nginep berapa malam bisa dapat tiket stand up gua, terus pintunya dibuka di los. Jadi gua stand up, orang ada yang pakai piyama, keluar masuk, ngeliat-ngeliat di Sulit pintu. banget. Iya sih. Tanya sama Andika Jamil, ngeliat-ngeliat di pintu, terus berdiri-berdiri di, tahu gak sih? Lu lagi stand up nih, ada yang lagi duduk, ada penonton gua, tapi ada yang berdiri di pojok panggung ngeliatin gitu. Ini apaan sih, orang jalan lagi, terus anak-anak lari-larian, aneh banget. Stand up di acara ini apa, pamer motor, aneh gak sih? Pameran motor? Gua pameran mobil. Iya, pameran mobil, iya. pameran masih ada sampai sekarang. Ini stand up nih, lagi stand up bla 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 bla. Terus ada orang sales motor itu kayak ini motor kita, terus kenalin sama yang lain gitu. Iya. Gak ada yang nonton gitu. Gak nonton. Ya, gua juga gitu. Ya, kayak Gua gitu. dibilangnya malah Iya. ada penontonnya. Ada, cuman kayak oh stand up. Ya ini karbunya gimana nih? Kayak gitu, jadi emang. kayak gitu. Orang lewat-lewat aja. Iya, kan, ya. lewat aja kita. Pernah. PRJ lu Tapi berapa PRJ kali belum lu? sering. Gua PRJ Sering lumayan. paling sering. Sama Dimsi dulu kan dikasih tuh. Jadi udah kayak sales aja kita. Sulit. Orang jalan, Sulit. lihat mobil. Lu pernah ngambil job kawinan nggak? Pernah? Pernah nggak? Tidak. Enggak kan?
kita kalah pamor sama rendang. Betul sekali. Lo harus tahu posisinya gue. Gua nggak pernah gua. Lagi-lagi kan. Dan ini gua kan nggak pernah ngambil ya job stand up wedding itu nggak pernah karena gua tahu apa gitu siapa yang datang untuk nonton orang stand up, tapi yang menikah adalah anaknya keluarga, sahabat keluarga. Waktu gue banjir 3 kali Kelapa Gading tuh ngungsinya ke dia terus. Diminta untuk stand up, Mas Panji stand up dong gitu. Ya Allah, malu tau lu. Di belakang bandnya nggak turun soalnya, ini masih stand by. Udah gini, udah nungguin ya. Pas lain, aduh. Kan bandnya nyanyi. Ya sekarang ada suguhan stand up komedi dari Panji Pragiwaksono. Harapan gue, pas yang di sana denger Panji Pragiwaksono, lumayan nih Panji ya Iya. kan? Gratisan. Tidak juga. Tidak menolong. Sibuk dengan rendang dan Bener, segala itu macamnya. bener. Iya kan? Iya, kalau gue di setting gini mas, gue di setting sebagai kado kejutan. Oh, tapi nggak kejutan gitu. Tapi yang terkejut komiknya. Terkejut malah guanya. Jadi itu nikahan orang Betawi, pakai adat Betawi, ada Iya. palang pintu segala macam. Iya. Bang David nih, nanti Bang David muncul bang, pas pengantin naik pelaminan sebelum sambutan dari keluarga, tiba-tiba Bang David kita hadirkan. MC-nya Indra Bekti. Oh, terkenal. Itu nih. terkenal. Terus pas gue dihadirin, udah pakai pakaian abang kan itu kan, pakai apa namanya beskap gitu, pakaian abang none tuh gue pakai. Itu Bianto kata gue, ini nggak ada yang terkejut. Lo yang terkejut. Oh gitu responnya. Gue yang terkejut. Iya, itu Iya, gue nggak enak banget. Nggak enak banget itu asli. Dan masalahnya gini, antrian orang menuju foto tuh ngelintasin panggung. Iya. Jadi sebenarnya gue tuh punya peluang penonton, tapi tetap nggak pada nonton, gue cuma ngeliatin, terus nggak ada yang ketawa. Gamila ngerekamin gue, sambil mukanya sedih. Akhirnya karena gue nggak tahu apa yang mesti gue pengen, gue nengok ke anak-anak bandnya. Jadi gue ngelawak sama anak-anak band itu aja. Anjing tuh pahit banget. Kok ini ditodong jadi ditodong aja. Udah diminta dari kapan tahu. Oh. Mas Panji diminta stand up, nggak enak nih Mas Panji, soalnya keluarga ini udah bantuin kita. Ya udah, gue iyain aja. Gue udah tahu sih pasti bakal anyap, tapi gue sikat aja. Gue di mana lagi ya? Nggak usah kita, anak-anak juga bisa. Anak-anak mesti pengalaman panggung aneh-aneh. Wadah tuh bisa horor, ada nggak sih pernah manggung dalam kondisi horor? Kan Nggak ada. belum deh. Gue dicekek sama senior gue Aneh gara-gara banget. tersinggung dia. Iya. Iya. Serem amat. Jadi waktu itu, nah ini lanjutan dari cerita ini nih, cerita yang stand up di truk tadi. Itu lomba. Terus finalnya di ini semi outdoor gitu, kayak pendopo gitu tempatnya. Stand up lah, pakai Bahaya banget tuh semi outdoor tuh. Iya, pakai materi yang sama. Materi gua tentang anak metal. Karena gua juga berada di circle yang sama, jadi bagi gua aman-aman aja, dan abang-abangan gua di sana juga ketawa aja. Nah, ada satu nih orang nih tiba-tiba pas turun, sini lu, terus diginiin. Jadi kenapa? Dirangkul. Enggak dirangkul, Dicekek. dicekek Dipiting, gitu, dipiting. dipiting ya namanya. Sini lu. Apa bang? Kenapa lu bahas metal? Lah emang kenapa bang gitu? Lu nggak tahu gue siapa di sini. Kenapa bang gitu? Lu jangan hina-hina metal ya di sini ya. Gue di sini kayak empunya metal gitu, anak-anak metal di sini. Sulit banget. Apa punya metal baja? Apa sih? Kayak dia ngerasa terhina dengan materi gua yang anak metal. Itu dikencengin dikit, mata lu putih semua. Hilang langsung pingsan. Enggak, awalnya gua udah ngelawan. Gua pikir teman, jadi kayak, mantap bro kayak gitu kan. Ternyata, mantap. Apa sih? Ternyata senior, jadi kayak, halo bang gitu, kayak udah takut gitu. Aduh, ngeri banget. Terus dia marah, kesel gitu, akhirnya dia tahu kalau gua juga seni rupa. Oh, seni rupa juga. Kata berapa lu? Gitu, 13. Oh, dia Bang. seni rupa juga? Iya. Oh, nggak usah lo bawa-bawa materi itu lagi ya, gua nggak suka gitu. Oke. Dan Bukannya abang-abangan lu ada di abang-abangan metal lu? nah, jadi ceritanya seperti itu. Jadi abang-abang metal gua tadi itu bilang, kenapa sama dia? Dia nggak suka gua bawa materi metal tadi bang. Ah, kenapa? Gua ketawa aja gitu. Iya, katanya dia tersinggung gitu, kayak nggak suka gitu. Dicariin Iya. sama abang yang tadi, sama dicariin. abang-abangan lu. Iya, nggak usah lah, biarin aja lah bang, orang aneh gitu. Nggak, orang kayak gitu harus diajar tuh. Besoknya, abang-abang gua balik lagi ke gua. Rin, udah aman, nggak ganggu lagi dia. Bener, setiap gua jalan nih, lihat mata sama dia tuh kayak nggak mau lihat lagi dia gitu kayak. Masa nggak enak juga sama. Ada sesuatu yang terjadi kayaknya Iya. sebenarnya. Pernah nggak lo lagi stand up tiba-tiba disuruh turun sama yang nonton? Gua dilempar mie.
Ini aneh banget. Gue disuruh turun ngapa? Disuruh turun nih tahu. Jadi gue stand up di depan di acara gathering jaksa seluruh Indonesia. Gue nggak usah sebut nama. Sulit acaranya. banget jobnya, jaksa, gathering jaksa seluruh Indonesia, judgmental banget itu yang nonton itu. Jadi terus gue stand up. Gue tuh patokannya gini, kalau stand up tuh gue lihat hiburan lainnya. Kalau orang udah dikasih nyanyi dangdut tidak bergeming, Iya, ini susah. itu. Itu patokan susah itu. Kan biasanya gitu kan kalau dikasih Dangdut dangdut udah paling oke, udah bagus pasti. tuh. Ini enggak, dikasih dangdut enggak bergeming, Pak. Anjir, kata gue makin jiper. Dangdut saja tidak menolong. Naik dong buat tes, naik. Opening masih oke tuh, masih ada senyum-senyum tipis opening. Begitu gue masuk beat pertama gue, kan biasa kan beat gue kan soal keresahan soal kemiskinan gitu, kesusahan gitu. Tiba-tiba dari belakang ada yang berdiri terus, oh nih residivis nih, bohong nih, udah sering gue dengar orang kayak gini nih, pura-pura miskin doang. Anjing. Kata gue itu kan materi maksud gue. Anjing. Dan dia maju mas ke depan. Dan dia minta mic sama MC. Oh, gue pernah diceritain sama Andi nih. Terus. Minta mic sama Ih, MC. sulit loh. banget. Ada mic gak? Ada mic. Maju dia ke depan gitu. Terus, nih Pak yang begini-gini nih. Diomelin Iya, gitu. nih Pak yang begini-begini kita udah sering lihat nih residivisnya kayak gini. Pura-pura miskin, gini-gini. Padahal mah enggak. Sih. Gitu. Aduh, ngeri Terus habis banget. itu, nah gue gimana nih, gue gak boleh kalah, akhirnya gue timpalin aja, gue timpalin aja, gue tektokan gitu sama dia. Oh iya, emang kenapa Pak? Gitu. Iya, pantasnya mah Mas kagak usah stand up, dagang somai aja. Oh, orangnya mau lucu ceritanya. Iya, gue nggak tahu lah dia maksudnya apa untuk begitu. Tapi dia ada dia bagian dia nyuruh gue dagang somai, terus gue timpalin aja. Bapak nyuruh doang kagak modalin, gue bilang kayak gitu. Nah, iya. itu mulai nyelamatin tuh, Oh, udah yang iya, lain iya. agak respect. Nah, terus gue lihat emang yang di depannya, yang petingginya tuh kayak mukanya kayak udah nggak enak Nggak gitu. suka sama nih orang. Ya bukan nggak suka, maksudnya masang, aduh kok gitu sih, jadi awkward kan. Iya. Ya udahlah, akhirnya gue lanjutin, akhirnya gue bercandain aja tuh momen itu, gue bercandain gini. Selesai memang tidak pecah akhirnya, Iya, cuman respect senyum, Selamat. selamat aja gitu. Anjing, kenapa? Tapi bapaknya bilang sih kan saya simak malam gitu. Bapaknya yang Anjing. Bukannya pengalaman panggung paling aneh Anda adalah panggung outdoor Anda yang hujan. Gitu sih. Aneh di atas segalanya. Tapi Anda emang nyali sih. Nyali sih emang. Tapi emang gimana lagi mas, orang dari siang ke sore cuaca baik-baik saja, tidak Iya, ada hujan, dan gue juga udah pakai pawangnya nyerah juga. Bapaknya nyerah. Iya, gila lo lagi stand up. Itu stand up show pertama di Indonesia yang kesambar petir kan? Mereka lah. Sayang waktu itu lu telat Jegel bikin show-nya. Harusnya bareng sama Jegel. Jegel kan nama show-nya kan penangkal petir Oh iya bener juga. di Medan. Tapi Harusnya kadang-kadang bareng. di tackle keadaan tuh nggak cuman gig ya. Open mic Jakut tuh sempet yang mana ya? Kayaknya yang di sekarang jadi namanya Indomaret apa sih poin nih? Itu yang suka pada main Uno Stako di situ kan? Abnormal. Oh abnormal deh, yang salah gue. Iya abnormal itu juga susah sekali. Lu mesti stand up di depan lu pada main Uno Stako, main apa segala macam. Lu bayangin sih lagi stand up. Uno Stako kan setiap kali jatuh ngejerit gitu ya. bukan cuma perannya doang, wah gitu. Lagi di tengah-tengah setup tiba-tiba ada yang ngejerit, ya jadi males nurusin. Ya, Udah namanya- gak dapet apa-apa. Namanya open mic sih ya. Iya. Kalau open mic kan lebih kita nggak pernah tahu. Kalau show tuh lebih ya kita dibayar, paling nggak orang tahu lah ini pertunjukan gitu. Harusnya gitu. Tapi gue perhatiin di luar negeri juga banyak job-job kayak gitu. Kayak gue waktu itu dengerin Jim Jeffries punya materi stand up di ulang tahun. Aduh siapa sih artis terkenal ya, pokoknya di rumah gitu. Jadi maksud gue di luar negeri pun hal-hal kayak gini juga lazim. Jerry Seinfeld juga suka cerita, dia pernah stand up di acara kayak perkumpulan masyarakat Yahudi di Amerika gitu. Jadi dan memang keyakinannya adalah untuk orang-orang yang belum punya karir-karir gede, ya hidupnya dari korporat kan. Betul. Gue pernah nih stand up di rumah jenderal. Wah, ngeri amat lu Pit.
Kenapa Beneran bisa? ini. Kenapa Beneran. bisa, Ya, Bang? karena butuh duit itu kalau nanya Pokoknya kenapa bisa lu itu butuh duit. waktu baru-baru juara tuh kan lagi kenceng-kencengnya tuh gua off air corporate seminggu bisa 4 kali 5 kali tuh. Bener. Iya, di rumah jenderal. Jadi ada acara ulang tahun kalau nggak salah. Dia bikin tenda di kebunnya gitu. Yang datang juga keluarga dekat sama angkatan-angkatannya. Nah, terus ada tuh Pak Jenderal duduk paling depan. Terus gua briefing. Gua briefing orang cewek. Ternyata yang gua briefing anaknya. Ger nih. Ini. Pak itu mukanya langsung serem. Babenya langsung serem kata gua. Lu ngomong apa? Keringet jagung. Gua lupa beatnya apa mas. Pokoknya kan gua biasa kalau opening itu gua nge-briefing Di awal lagi. cantik. Di awal. Iya di awal. Iya. Nah terus udah tuh anyep tuh. Ada ketawa cuman tipis-tipis lah. Iya. Atau respect. Korporat pada umumnya. Udah tuh, Ketawa udah selesai. korporat. Udah selesai terus makan. Habis itu makan, ada satu ajudan, kayaknya ajudan ya, salah satu ajudan nyamperin gue. Bang David, makasih ya tadi. Bang, mohon maaf nih, sebenarnya tadi lucu. Cuman kan kita tahu sendiri kalau Pak Jenderal tidak ketawa kita tidak kita tidak berani Iya. berangkat. Jadi ternyata di corporate tuh gitu juga. Iya. Kalau ada rasa sungkan gitu, kalau Pimpinan ya? atasannya Iya, tertingginya itu diem, itu karyawan yang belakang tuh kayak tidak mau Polisi, TNI dan semua instansi yang banyak senior-senioran. kayak gitu. Iya. Padahal abang tadi lucu loh, sumpah. Kita senyum-senyum itu ya menikmati banget. Iya bapak menikmati, saya keringet jagung di depan panggung. Tapi lu masih sempet ya mau makan dulu ya pas selesai ya. Gue sih pulang. Gue tidak enak pak, kalau gue pulang makin gak enak Lu lagi. mah kalau anjap langsung kabur. gua. Iya. Kalau di corporate oke Iya, mas, iya tapi sih. kalau ini kan Iya angkatan, Nggak enak ya. gak sopan. Kayak benar. Gue pernah waktu itu stand up. Tadi gue sempet mau ngebahas yang soal tenda. Jadi panggungnya tuh gede, ngelebar, tapi selebarannya itu ada tendanya. Itu tendanya gede juga, kayak tenda kawinan outdoor gitu. Ya. Nah, yang gua nggak tahu adalah ini acara bank. Gua kalau denger bank ini kayaknya marketnya gua gitu kan, bank masih cocok. Cuman gua harusnya curiga karena dia tuh kayak di pegunungan gitu, kayak puncak, tapi bukan puncak, yang di mana gitu, Sukabumi atau apa gitu. Iya. Terus gua manggung, kalau gue nggak salah jam 7 malam. Pas gua datang, pas gua ngeliat, nih lu bayangin ya, ini kan panggung lebar, misalnya lebarnya berapa? 10 meter gitu. Terus kursi tidak ada di depan panggung, tapi di kanan kiri. Jadi di ujung, di sini manjang, di kiri manjang, jadi di tengahnya tuh kayak buat dansa gitu. Iya. Jadi kalau misalnya gue berdiri di atas panggung tegak lurus ke arah sana, itu kosong, gak ada Iya. apa-apa. Jadi gue cuman, dan itu jauh-jauhan, itu satu kan, gue udah curiga, ini aneh nih, gue harus turun nih kayaknya untuk ngobrol kanan kiri. Terus jam 7 belum mulai. Iya mas, maaf mas, mereka masih pada mandi gitu. Abis ngapain? Abis outbound seharian. Jadi mereka udah keluar dari jam 6, terus kayak grup, game, segala macam sampai jam 5 mandi di luar tenda. Ternyata ada makanan, gua nggak tahu. Jadi mereka masuk, udah dalam kondisi ngantuk, capek, bete, Mau makan. lagi makan disuruh stand up. Nggak ada yang ketawa dong. Gue mau nge-riffing kanan kiri, orangnya lagi pada makan. Nggak ada yang dapat apa-apa dia anjing. Gitu. Gue masih inget banget bang itu. Setelah itu bang itu tidak pernah ngasih saya job stand up. Sampai hari ini tidak ada job stand up dari bang tersebut. Tapi panggungnya aneh banget, lu bisa kebayang gak sih? Iya. Gue harus jalan ke kanan, jalan ke kiri, jalan ke kanan. Lebar itu. Gue juga pernah stand up ngadepnya ke dua sisi. Pernah, karena depannya hujan. Oh, soalnya semi outdoor ya? Iya, bukan semi outdoor, memang di lapangan. Di kampusnya Arif Biskuit. Di mana deh? Di, gue lupa daerahnya. Bekasi. Jakarta, iya, deket-deket Taman Mini. Gua mau Obi Mesak. Bang Barai, ini acara kampus gua nih. Mainnya, ayo Rip. Ya, ayo datang nih. Datang, nyampe. Ya, Rip gerimis, Rip gimana? Aman Bang, enggak. Ini mah bentaran. Bentar. Ya, tungguin. Ya, nih Bang, ini habis satu lagu. Pas banget genjrengan terakhir, jeder hujan. Bisa pas gitu aja genjrengan terakhir. Gimana? Bentar Bang, ini MC ngulur waktu dulu. Ngulur waktu. 15 menit, 20 menit. Udah mulai rintik-rintik, gerimis. Masih positif.
Bang, kalau gerimis-gerimis aman nggak? Ya enggak lah, pakai ditanya. Kan lu juga komik, lu juga ada komunitas, lu tahu gimana stand up yang ideal. Oh, gue pernah ngeliat kejadian, tapi bukan kejadian pada gue. Dan sebenarnya panggungnya nggak aneh, situasinya aja yang aneh. Mo Sidik yang manggung di Citos. Kan kalau nyampe kan Citos kan kayak yang bulatnya itu yang biasanya pada panggung. Iya. Ada sebuah obat pusing bikin job stand up tahun 2012 nih, gue ingat nih, ganti-gantian. Gue kalau nggak salah dapetnya sore, terus Mo Sidik dapetnya agak siangan. Sebelum Mo Sidik tuh Cherry Bell. Waduh. Cherry Bell lagi meledak-meledak. Iya. Waktu Cherry manggung, penonton rame banget di depan. Cherry Bell selesai, MC bilang, ini dia stand up kemudian Mo Sidik naik ke atas panggung. Penonton pindah ke belakang mau ngejar Cherry Bell, kosong, nggak ada siapa-siapa. Mo Sidiknya panggil, hey. Gue lagi di Starbucksnya kan bisa kelihatan guys, kita terbang di sini kan. Gue ngeliat Mo Sidik, hey, mau kemana sih kalian? Nggak akan keluar, mereka dipanggil, dinego sama Mo Sidik supaya balik lagi ke tengah. Sulit banget itu job, aneh banget dah. Bangsat. Oh, gue juga pernah temen gue megang PR mall. Gue lupa mallnya apa nih sampai sekarang, gue lupa. Tapi mallnya itu, jadi lu tau gak sih kalau mall baru dia ada satu sayap yang belum ada tenantnya, terus dibikin panggung. Oh iya. Kayak ada warung-warungan, but-butan Iya, kecil iya. gitu, kayak bikin apa sih kayak festival-festival kecil gitu. Terus ganti-gantian. Kontak personnya ke gue, terus gue yang ngurut-ngurutin tuh jam segini siapa yang stand up di sini siapa. Ini 2012 lagi nih. Pas giliran gue yang datang 4. Jadi gue stand up, iya benar, karena mallnya sepi, mallnya juga nggak komunikasi keluar, cuman ngarepin sosmed stand up comedian-nya, stand up gue juga nggak promo karena gue pikir urusannya mereka. Jadi nanti cuma 4, benar-benar 4 orang dan 4, jadi gue duduk, maksudnya gue turun dari panggungnya setinggi meja, turun, gue tarik kursi, udah kita ngobrol aja kali, gue nggak enak, dan gak ada yang dibayar, anak-anak stand up gak ada yang dibayar. Tapi itu aneh banget sih, bangun di depan 4 orang, akhirnya jadi ngobrol, briefing satu-satu, aneh banget. Saya stand up di depan jam gadang. Hah? Di Bukit Tinggi? Bukit Tinggi. Ya. Outdoor dong? Outdoor, jadi bang ada teras, stand up di situ. Nah penontonnya nyebar nih 1, 2, ini 3. Jam gadang sih ini deh. Terus malah yang nonton itu bukan yang di area lokasinya, tapi di dekat-dekat jam gadang gitu, yang awalnya foto jam gadang, kayak ada stand up gitu, kayak nonton gitu. Jadi kita, halo masih dengar gak? Mata. Tapi itu gue yang di tempat Arif tadi, walaupun hujan dan akhirnya dipaksain mereka nonton dari pinggir itu, tetap berhasil. Gue nggak tahu kenapa. Karena gue nggak mungkin ngebahas keadaannya dulu, gue ngebahas kampusnya karena gue sempat keliling kampusnya. Ini kampus. Lu stand up, itu semua stand up yang lu sebut itu berapa lama terusnya? 15? Ya 10-15. Ini agak sulitnya gue kalau misalkan ketemu panggung sulitnya panjang bener, gue 30 menit jobnya. Job gue selalu 30 menit, iya. Jadi misalnya gue mengamini keadaan, paling 10-15 menit pertama, sisanya tetap bingung. Iya, gue nggak hajar itu dulu dan berhasil. Habis itu udah, bang makasih bang. Oke. Aneh. Gue ada satu lagi tapi cerita. Di tahun baru di gereja. Stand up di gereja. Stand up di gereja. Diundang dari siapa gitu. Tahun berapa nih? 2016 ya. Baru. 16 ke 17 kayaknya, gua agak lupa. Diundang gereja, tampil jam 10 malam. Gua bilang, nggak bisa lebih awal. Karena jam-jam segitu tuh, itu petasan udah pada naik biasanya. Udah ada intro-intro dikit. Ada colongan dar. Tangan-tangan gatel. Petasan cek sound udah. Enggak bang, belum di tempat kita belum segitu. Masih di Bekasi, daerah Bekasi. Dia tahu gua Kristen gitu. Follower lah kalau nggak salah, gua lupa. Diundang, datang nih gue berdua sama Rip Biscuit. Gue kan selalu minta temenin Rip Biscuit kan, biar ada teman cerita kalau pahit. Dateng, set main. Beneran nih jam 10. Aman bang, aman. Mau main, udah mulai ada petasan. Ya Rip, Rip bener Rip, kejadian Rip ini mah. Petasan pasti disambung. Udahlah gue naik aja udah gue ngebeat. 5 menit pertama aman. 5 menit mau ke 10 menit kan gue 15 sampai 20 kan disuruhnya. Nah, enggak tahu kenapa pas 5 menit aman nih, penonton ketawa. Gue ngebahas sedikit jorok dan itu bukan di dalam gereja, jadi halaman gereja gitu. Pakai tenda. Jadi kayak mereka baru selesai ibadah, ada hiburannya, keluar. Petasan beneran enggak ada, bersih. Trek-trekan.
Anjing. Di depan. Jadi itu Di jalanan. depan gereja. Iya, itu kan jalannya cukup panjang, bukan trek-trekan sih ya, bocah tahun baru kan pada Iya, wong wong iya, wong iya, wong iya, wong iya. wong Konvoy, wong, konvoy. wong. Wah itu Konvoy. wong wong tet wong wong wong. Bangsat, ini gimana gua ngalahin knalpot Mio nih gitu. Berdoa sama Yesus dong. Udah tuh, udah pasrah, udah ngomong-ngomong, udah selesai, udah. Jadi gue cuma berhasil 5 menit. Ini sulit banget, sulit. Petasannya nggak kenapa-napa, knalpot. Tapi memang dalam kondisi itu terbukti bahwasanya sekarang masih banyak penyelenggara acara tidak tahu idealnya Sampai stand up sekarang comedian bahkan. ditempatkan di tempat yang seperti apa dan kondisi yang seperti apa. Gue sih tidak menolak karena duitnya oke. Betul, tapi ya tergantung kita ini aja sebenarnya. Mau ambil tantangan Kita itu mengambil atau enggak. semuanya. Gue mah kalau Semuanya. dipilih mati nggak ada yang ketawa sama mati lapar, mendingan mati nggak ada yang ketawa. Nanti perut gue kenyang. Iya, iya. Mending mati nggak ada yang ketawa daripada mati nggak makan ya. Iya. Iya. Mau joke kayak gimana juga gue sikat. Ambil semuanya. Kuat-kuatan mental aja udah. Sebenarnya Dedekan kan sebelum dapat yang kayak gitu. Sebenarnya yang punya cerita-cerita kayak gini juga Erwin. Erwin lebih kasihan lagi panggung-panggung turnya. Kalau Anda mau nonton Erwin ngebahas soal itu di comika.id Anda download. Apa judulnya? UMI. UMI. Siapa sih UMI. aku? Iya. Yang paling sebel Nonton. dia tuh kalau begitu. Dia ngebahas 15 menit, 20 menit pertama dia ngebahas turnya. Salah satunya adalah di kota Subang. Subang yang nonton cuman 5. itu juga ada anak SMP lewat ditarik dibilang ini ada kayak ada bukan defile apa sih? GR. GR ada GR sudah nonton GR padahal itu show-nya beneran. Iya, bener. Nonton tuh punya Erwin tuh comika.id. Mantap. Dah. Udah kayak gue habis. Atau gue lupa, iya kayaknya gue lupa, apalagi mungkin ada tapi Simpen-simpen aja untuk kapan-kapan. nanti ada cerita lagi lah. Ya, Mas Panji yang jarang dapat ini. Dapat joke aneh. Iya, cobain Mas Panji jadi anak komunitas. Iya, coba. Males, saya males. Takut, saya takut. Kalau nama saya rusak, komunitas ikut rusak. Tidak saya nggak berani. Silakan David ditutup. Oke, terima kasih yang udah dengerin podcast Comika episode kedua. Nantikan episode berikutnya yang kita akan ngebahas lagi hal-hal seru seputar dunia stand up comedy dan apapun Di soal perlawakan. Perlawakan. ya. Perlawakan. Oke, thank you, terima kasih. Rin silakan. Comika Podcast. Sama. Sama. Udah